Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Novela Santi 12AP2 ingin menjelaskan tentang mind mapping otomatisasi tata kelola perkantoran. Otomatisasi tata kelola perkantoran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada administrasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran itu penggunaan dalam peralatan elektronik dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal. Yang kedua itu ada penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sistem tanggal. Sistem tanggal itu atau chronological filing system. Yang kedua itu ada sistem abjad atau alphabetic filing system. Yang ketiga itu ada sistem wilayah atau geographic filing system. Yang keempat itu ada sistem nomor atau numeric filing system. Bagian dari administrasi perkantoran yang ketiga itu ada bentuk surat. Yang pertama itu ada full block style, semi block style, hanging paragraph, dan indented style. Bagian dari administrasi perkantoran yang keempat itu ada metode penanganan surat masuk. Yang pertama itu ada penyortiran surat, penerimaan surat, pencatatan surat, pengarahan surat, penyampaian surat, dan penyimpanan surat. Bagian kedua dari otomatisasi tata kelola perkantoran itu ada otomatisasi tata kelola keuangan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kas kecil. Kas kecil itu sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Bagian keduanya itu ada aplikasi kas kecil, dan bagian ketiganya itu ada sistem impres. Sistem impres itu metode pembukuan kas kecil di mana jumlah rekening kas kecilnya tidak berubah atau tetap. Ini tata ruang kantor terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tata ruang kantor terbuka, yang kedua tata ruang kantor tertutup, yang ketiga tata ruang kantor berpanorama, dan yang keempat itu ada tata ruang kantor gabungan. Selanjutnya itu ada peralatan dan perlengkapan kantor. Peralatan kantornya itu ada 4. Yang pertama meja, kursi, lemari, komputer, dan lain-lain. Dan perlengkapan kantornya itu ada kertas, pulpen, penggaris, dan lain-lain. Bagian terakhir dari otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kantor itu ada daftar inventaris sarana dan prasarana kantor. Bagian keempat dari otomatisasi tata kelola perkantoran itu ada otomatisasi tata kelola kepegawaian. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengadaan pegawai, yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Yang kedua itu ada cuti pegawai. Cuti pegawai itu keadaan tidak masuk kerja diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga itu ada DUK atau daftar urut kepegawaian, yaitu suatu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil. Yang keempatnya itu ada pelanggan disiplin pegawai. Yang pertama ada setiap ucapan, yang kedua tulisan, dan yang ketiga itu perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin PNS. Bagian yang terakhir atau bagian yang kelima dari otomatisasi tata kelola perkantoran itu ada otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup keprotokolan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tata ruang, tata upacara, tata tempat, tata busana, dan tata warkat. Bagian kedua dari otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan itu ada pelayanan prima. Pelayanan prima itu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa puas. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Dari saya Novela Santi 12AP2 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.